الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أيها الإخوة، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah arsitektur alam raya, sutradara kehidupan manusia yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Huda dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian tidak lupa pula lah salawat beriringkan salam mari kita ucapkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang pertama mencintai kita bahkan sebelum kita ada di dunia. Maka apakah pantas bagi kita yang mengaku sebagai umatnya untuk tidak cinta kepadanya? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, khatib ingin mewasiatkan kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui hadirin, bukan karena banyaknya amal kita akan masuk syurga, bukan karena sedikitnya dosa kita akan terhindar dari neraka, akan tetapi dengan ridha dan rahmatnya lah kita akan masuk ke dalam surganya dan terhindar dari nerakanya. Oleh sebab itu hadirin, selalu tingkatkanlah iman dan takwa kita agar memperoleh ridha dan rahmatnya. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, khatib ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Membumikan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini mari kita merenung sejenak tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini mulai mengarah kepada terjadinya kondisi intoleransi. Hal ini ditandai dengan mudahnya memaksakan kehendak sendiri dengan cara ekstrim, bahkan teror untuk mewujudkan apa yang ia anggap benar. Hal ini ditandai dengan mudahnya seseorang menghakimi kafir orang lain, mengatakan sesat orang lain, dan menyatakan bahwa tidak ada kebenaran dari pihak lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hal ini bermula ketika kesalahpahaman seseorang terhadap paham keislaman yang rahmatan lil alamin, sehingga melencenglah pemahaman keislaman tersebut yang mendorong munculnya tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror, bahkan tindakan-tindakan meneror sekalipun.
Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim ini digunakan oleh pihak lain yang tak senang dengan Islam, tak senang Islam membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dan 108 yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku ialah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah engkau telah berserah diri kepadanya? Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan di dalam kitabnya Syarhul Aqidati At-Tahawiyah bahwasanya sesungguhnya tiap-tiap orang yang berselisih akan musnah kecuali golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami. Yang pertama, Islam adalah agama non-diskriminasi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa pada hakikatnya umat manusia itu di mata Allah semuanya sama. Yang kedua, Islam adalah agama yang aksesibel. Islam adalah agama yang mudah dijangkau bagi siapa saja, mudah dipahami, mudah diamalkan, bahkan mudah diambil manfaatnya. Yang ketiga, Islam adalah agama yang transparan. Yang dimaksudkan dengan transparan di sini ialah Islam merupakan agama yang bersifat jujur dan menuntut kepada setiap pengikutnya untuk bersikap jujur tanpa menutup-nutupi kebenarannya. Yang keempat, Islam adalah agama yang bertanggung jawab dan juga menuntun kepada pengikutnya untuk memiliki sifat bertanggung jawab, menuntut kita untuk berani mengambil risiko terhadap apa yang telah kita perbuat. Yang kelima, Islam adalah agama yang berorientasi dan mengajak kepada kebaikan. Islam meminta kepada kita untuk memaknai iman secara penuh, yaitu dengan tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan, dengan diyakini sepenuh hati dan diikrarkan dengan lisan dan diaplikasikan dalam perbuatan. Dan yang keenam, Islam adalah agama yang berorientasi terhadap maslahat dan manfaat dari dua indikator ini. Yang pertama, iman, yaitu menimbulkan rasa aman dalam menjaga harta, jiwa maupun martabat orang lain. Dan yang kedua, ihsan, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perbaikan di negeri kita ini. Dan aspek yang ketujuh yang perlu kita pahami agar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ialah Islam adalah agama yang menganjurkan adanya akumulasi terhadap kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada setiap hambanya untuk melakukan kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada akhir khutbah ini dapat kita simpulkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan, yang mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran, sehingga terciptalah Islam yang rahmatan lil alamin di negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Alhamdulillah ala ni'amihi az-zahirati wal batinah qadiman wa hadithan
والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.